informasi tentang bagaimana cara praktis untuk mengisi tool e-kinerja Pemprov NTT. Mungkin masih banyak Bapak Ibu guru yang bingung bagaimana cara kita untuk mengisi tool e-kinerja. Yuk kita sama-sama lihat tutorial yang saya buat saat ini. Yang pertama-tama adalah Bapak Ibu harus memastikan komputer Bapak Ibu terhubung dengan internet yang jaringannya cukup bagus. Setelah jaringan internet kita pastikan bisa digunakan dengan baik, yang pertama-tama adalah seperti biasa Bapak Ibu bisa membuka browser yang Bapak Ibu punya. Kebetulan di sini saya pakai Google Chrome. Kita double klik Google Chrome. Nanti di halamannya di sini Bapak Ibu bisa ketik saja e-kinerja BKD Pemprov NTT. Kebetulan di sini tampilan di atasnya sudah muncul. Nanti cukup di enter. Setelah itu kita akan masuk di dalam tampilan halaman yang seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih tool kinerja Pemprov NTT. Ini diklik. Setelah itu kita akan masuk di tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan username dan passwordnya. Ini diklik. Username-nya adalah Bapak Ibu masukkan NIP Bapak Ibu. Masukkan. Setelah itu masukkan password. Nah, biasanya ketika Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan tool kinerja ini, maka Bapak Ibu masukkan 5 angka dari belakang NIP Bapak Ibu. Ya. Jadi masukkan 5 angka, 5 digit terakhir dari NIP Bapak Ibu. Setelah itu kita sign in. Kita akan masuk di tampilan tool e-kinerja BKD NTT Provinsi. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tampilannya, ada beberapa informasi penting yang Bapak Ibu bisa baca dan bisa juga menjadi panduan Bapak Ibu untuk mengisi tool kinerja. Setelah itu untuk yang tahapan yang pertama, Bapak Ibu harus mengedit profil, ya. Di sini Bapak Ibu tinggal klik nama di tampilan nama Bapak Ibu. Setelah itu klik profil. Nah, di sini nanti otomatis akan muncul NIP, nama dan username. Itu juga NIP Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu masukkan atasan langsung, ya. Masukkan atasan langsungnya. Bapak Ibu ketik nama depan dari atasan langsung Bapak Ibu atau dalam hal ini kepala sekolah Bapak Ibu. Setelah itu kebetulan di sini nanti otomatis akan muncul kepala sekolah saya, Paulinus Syukur SPD. Atasan 2-nya Bapak Ibu juga bisa isi atau tidak apa-apa, ya. Untuk atasan 2 dan 3 ini tidak wajib diisi. Setelah itu Bapak Ibu pastikan jabatan dan pangkat ruang golongan Bapak Ibu. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu jangan lupa untuk disimpan. Setelah itu di OK. Setelah pengisian perubahan profil, Bapak Ibu perhatikan di bagian kiri ini ada beberapa tab, ada dashboard, ada lain-lain, SKP, PP30 dengan aktivitas. Nah, untuk pertama kali Bapak Ibu kita akan mengisi rencana atau Bapak Ibu bisa klik rencana SKP JAJF. Ini Bapak Ibu klik. Setelah itu nanti Bapak Ibu masukkan periode SKP-nya, ya. Bapak Ibu nanti bisa klik tambah, ya. Bapak Ibu klik tambah, masukkan tanggalnya. Bapak Ibu tinggal masukkan tanggal 3 Januari sampai tanggal 31 Januari.
setelah itu model dasarnya basic, setelah itu simpan. Ya. Di sini saya tidak menyimpan karena saya sudah pernah mengisi atau menginput. Nah, ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Setelah itu selanjutnya Bapak Ibu klik target SKP. Target SKP. Nanti di sini kita akan memasukkan input kinerja utama dengan input kinerja tambahan. Kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali mengerjakan, otomatis tampilannya nanti di sini kosong. Nah, ini karena kebetulan saya sudah selesai mengerjakan. Nanti ketika Bapak Ibu ingin memasukkan input kinerjanya, Bapak Ibu tinggal klik input kinerjanya. Setelah itu nanti di sini rencana kinerja atasan, Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, ini catatan juga Bapak Ibu, tampilan ini akan muncul atau kita bisa mengisi tool e-kinerja kita ketika atasan langsung kita telah terlebih dahulu menginput tool kinerjanya terlebih dahulu, seperti itu. Jadi kita tinggal pilih, karena ini input kinerja utama berarti berkaitan dengan tupoksi kita, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan hasil pembelajaran, analisis pembelajaran, tindak lanjut hasil pembelajaran, itu kita pilih. Setelah itu rencana kinerjanya atau kinerja utamanya ini kita isi. Bisa kita pakai tersedianya laporan atau dokumen pelaksanaan tugas sesuai yang ditetapkan. Setelah itu disimpan. Ya, di sini saya tidak simpan karena saya sudah terlebih dahulu menginput. Setelah itu, setelah kita selesai melakukan input kinerja utama, Bapak Ibu kita harus memasukkan indikator kinerja individu. Caranya adalah kita klik tanda zoom atau tanda pencarian di sini. Kita klik, nanti kita masukkan indikator kinerja. Ya, masukkan indikator kinerjanya, setelah itu disimpan. Indikator kinerja itu seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat di tampilan yang ada di layar saya ini. Ya, di sini saya kasih contoh, misalkan yang pertama jumlah laporan jam mengajar atau RPP sesuai yang ditetapkan. Di sini ada, Bapak Ibu tinggal ketik aspek kuantitas, targetnya satuan, kuantitasnya satuan kuantitasnya dokumen, setelah itu disimpan. Setelah itu Bapak Ibu bisa, oh ya, ini saya tidak simpan ya, karena saya sudah terlanjur simpan, nanti akan terjadi pendobelan. Oke, seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa menambahkan lagi untuk indikator kinerja individu yang kedua. Kalau di sini saya sudah isi yang jumlah jam mengajar sesuai yang ditetapkan. Aspeknya waktu, targetnya satuan, target kuantitasnya 24. Kenapa 24? Karena jumlah jam mengajar saya 24, satuan kuantitasnya jam. Setelah itu ini disimpan. Oke. Selanjutnya saya masukkan, karena saya kegiatannya melakukan analisis pembelajaran. Ini juga Bapak Ibu bisa tambah jumlah analisis pembelajaran, kuantitasnya, targetnya itu range. Karena kenapa targetnya range? Karena analisisnya lebih dari satu. Setelah itu satuan kuantitasnya kegiatan, IQ-nya normal. Oke, yang terakhir dari indikator kinerja individu, saya masukkan jumlah penilaian hasil belajar. Jumlah penilaian hasil belajar ini Bapak Ibu tinggal masukkan aspeknya kuantitas, targetnya range, satuan kuantitasnya kegiatan, IQ-nya normal. Setelah itu ini disimpan. Oke. Untuk input kinerja utama sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu masuk di input kinerja tambahan. Ya, klik input kinerja tambahan.
nanti otomatis tampilannya akan muncul. Bapak Ibu bisa isi keikutsertaan diklat, BIMTEK, webinar, peningkatan kompetensi guru. Setelah itu Bapak Ibu guru simpan. Ya. Setelah itu kalau ini Bapak Ibu mau melihat contohnya, indikator kinerjanya, jumlah diklat, BIMTEK, webinar yang diikuti, aspeknya kuantitas, targetnya satuan, kuantitasnya 2 karena saya 2 kali mengikuti BIMTEK di Januari, satuannya kuantitasnya sertifikat. Setelah itu disimpan. Kita lanjut dengan input kinerja tambahan yang kedua. Ya, di sini ada terlaksananya kegiatan penunjang profesi, yaitu menjadi anggota PGRI yang aktif. Ya, ini disimpan. Setelah itu nanti otomatis Bapak Ibu akan mengisi datanya seperti ini. Indikator kinerjanya, bukti keanggotaan, aspeknya kuantitas, target satuannya, target satuan, target kuantitasnya 1. Kenapa 1 ya? Karena kita kartunya pasti punyanya cuma 1. Setelah itu disimpan. Oke. Nah, ketika kita telah selesai untuk mengisi input kinerja utama dan input kinerja tambahan, hal yang harus kita lakukan adalah kita mengisi aktivitas. Ya. Aktivitas di sini ada 2 yang harus kita isi, ada harian SKP dan harian non SKP. Ya. Harian SKP adalah ini semua kegiatan yang kita lakukan yang berkaitan dengan tupoksi kita. Ya. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan tool kinerja, Bapak Ibu klik tambah. Ya. Di sini karena kebetulan saya sudah selesai mengerjakan, saya bisa melihat ini hasil ketika saya memasukkan harian SKP 30. Ya, nanti di sini Bapak Ibu harus dirinci dari tanggal awal ketika Bapak Ibu melakukan aktivitasnya di bulan Januari. Ya. Aktivitas di bulan Januari, kebetulan kalau di sekolah kami aktivitas pembelajarannya itu dimulai dari tanggal 11 Januari. Ya, di sini 11 Januari saya mengajar ada 4 kelas. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau Bapak Ibu klik tambah tadi, tampilannya seperti ini. Tanggalnya Bapak Ibu tinggal pilih dari tanggal. Di sini saya tanggal 11 Januari. Prosesnya dicentang. Saya mengajar ada 4 kelas, IPS 7, IPA 3, IPA 2, IPA 1, kuantitasnya 4. Kenapa 4? Karena saya mengajarnya di 4 kelas. Satuannya jam mulainya saya mulai dari jam 7.30 sampai dengan jam 13.00. Klasifikasi SKP tahunannya, jumlah jam mengajar sesuai yang ditetapkan. Setelah itu saya simpan. Oke. Nah, sabar ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, semua aktivitas yang Bapak Ibu lakukan yang berkaitan dengan tupoksi Bapak Ibu, mulai dari mengajar, mempersiapkan RPP, bahan ajar, itu semuanya Bapak Ibu isi di harian SKP 30. Ya. Memang Bapak Ibu berarti Bapak Ibu benar-benar harus mempersiapkan kayak diary atau agenda untuk mencatat semua aktivitas harian dari Bapak Ibu. Setelah kita selesai mengisi harian SKP 30, yang terakhir adalah kita mengisi harian non SKP, yaitu semua kegiatan yang kita lakukan yang masih berkaitan dengan tugas kita sebagai guru, tapi bukan yang tupoksi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa tinggal klik tanda tambah. Setelah itu di sini saya coba kasih contoh hasil pekerjaan saya. Ya, di sini
Bapak Ibu bisa lihat semua kegiatan yang di luar tupoksi itu juga dirinci Bapak Ibu. Seperti di sini, ketika Bapak Ibu klik tambah, ya, pas tampilannya akan seperti yang ini. Nah, ini kita pilih 3 Januari, kita masuk awal tahun ajaran itu 3 Januari. Setelah itu aktivitasnya pas awal masuk itu kita apel pagi, kuantitasnya 1, kegiatan satuannya kegiatan kita mulai jam 7 sampai jam 7.15. Keterangannya telah dilaksanakan. Setelah itu kita simpan. Ya. Ini tips saja buat Bapak Ibu. Kalau pengalaman saya akan lebih mudah ketika kita selesai menginput kinerja utama dan kinerja tambahan, alangkah lebih baiknya kita mengisi duluan yang harian non SKP. Ya, harian non SKP sebuah kegiatan yang dilakukan yang tidak bersinggungan langsung dengan tupoksi kita. Itu tupoksi maksudnya kegiatan belajar mengajar kita di kelas, ya. Seperti di sini ada kegiatan 3 Januari 2022 itu kita melakukan kerja bakti. 4 Januari kita melakukan Natal bersama. Tanggal 5 Januari itu kita melakukan IHT, kuantitasnya dokumen. Kita mulai dari jam 7 sampai dengan jam 5. Seperti itu. Jadi memang berat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tetap semangat. Saya yakin kedepannya pasti akan lebih mudah, karena ini mungkin pengalaman pertama. Jadi Bapak Ibu mungkin masih agak bingung-bingung. Ya, demikian tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat. Kita belajar bersama. Slogan kita adalah maju bersama, hebat semua. Ya, kalau Bapak Ibu rasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Tetap semangat Bapak Ibu guru di NTT bahkan seluruh Indonesia. Bye.